Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sekarang kita sudah masuk ke tema yang kelima. Ya, kita masuk ke tema yang kelima. Kalian bisa lihat bukunya yang sampul belakangnya berwarna ungu ya. Tema 4E atau tema yang kelima. Nah, kita masuk ke pembelajaran di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah sumber cahaya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Lalu yang berikutnya, kita juga akan membahas tentang cara mata melihat. Ya, jadi tentang sumber cahaya nanti kalian diharapkan untuk mampu ya menyebutkan macam-macam sumber cahaya. Kemudian kalian juga diharapkan mengetahui sifat-sifat dari cahaya ya. Dan yang terakhir kalian bisa menceritakan atau menjelaskan bagaimana cara mata kita dapat melihat. Ya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sumber cahaya. Nah, jadi cahaya itu merupakan suatu gelombang. Ya, gelombang. Sebagaimana juga dengan bunyi ya, kita pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah membahas tentang bunyi ya. Bunyi juga merupakan salah satu gelombang. Nah, cahaya juga sama seperti bunyi ya. Dia merupakan suatu gelombang. Nah, bedanya kalau bunyi kemarin itu kita bahas bahwa bunyi gelombang yang dapat ditangkap oleh telinga ya. Sedangkan kalau cahaya itu gelombang yang ditangkap oleh mata, ya, oleh penglihatan. Nah, sumber cahaya itu ada dua. Ada sumber cahaya alami, kemudian ada yang buatan. Nah, kalau alami contohnya adalah bintang ya. Ya. Contohnya bintang atau matahari. Nah, sedangkan yang buatan itu contohnya senter ya. Lampu. Nah, ini contoh yang buatan. Ya, jadi sumber cahaya itu ada dua. Ada yang alami dan ada yang buatan.
Nah, cahaya ini tidak memiliki wujud dan bentuk. Ya, karena dia berupa gelombang, dia tidak memiliki wujud dan bentuk. Ya, maksudnya tidak ada bentuknya seperti misalnya kita lihat papan tulis nih. Bentuknya jelas ya, kotak seperti ini, persegi, panjang. Nah, kalau cahaya tidak seperti itu ya. Karena dia berupa gelombang. Tetapi meskipun demikian, cahaya memiliki sifat. Ya, sifat cahaya. Ada apa saja? Yang pertama, sifat cahaya yaitu merambat lurus. Ya, merambat lurus. Ketika misalnya kalian sedang menggunakan senter, contohnya ya. Ketika kalian menyalakan senter, misalnya menyalakan senter, kalian menyenter benda yang ada di depan kalian, ya. Nah, cahaya yang keluar dari senter itu akan lurus, ya. Tidak mungkin bengkok atau misalnya arahnya berubah-ubah. Tidak demikian ya, tapi lurus saja. Ya. Ini salah satu sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Artinya gelombangnya bergeraknya secara lurus ya. Tidak seperti gelombang air laut misalnya ya. Nah, berbeda ya. Kemudian sifat yang berikutnya dapat dipantulkan. Nah, ini sudah jelas ya, ketika misalnya kalian memiliki cermin di kamar misalnya. Nah, ketika cerminnya kalian arahkan ke menghadap ke sumber cahaya, misalnya ke lampu, ya, maka bayangan dari lampu tadi atau cahaya dari lampu akan memantul melalui cermin tersebut. Ya, ini karena sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Kemudian sifat yang berikutnya menembus benda bening. Ya, menembus benda bening. Contohnya misalnya botol ya, botol kaca yang bening seperti itu, ketika kalian senter maka cahayanya tadi akan melewati botol tersebut ya. Ya, misalnya ada botol dengan kaca yang bening, ketika kalian arahkan sumber cahaya dari satu sisi, misalnya dari sebelah sini cahaya, maka dia akan tembus ya ke sini. Jadi dia sifatnya dapat menembus benda bening. Lalu berikutnya, sifat yang keempat, membias. Ya, membias. Membias maksudnya adalah pembelokan ya. Pembelokan cahaya ketika mediumnya atau tempat merambat cahayanya itu berbeda. Contoh, ketika misalnya nanti kalian bisa coba ya, kalian memiliki gelas ya berisi air, ya air bening tentu saja ya, supaya lebih gampang diamati. Nah, kalian masukkan pensil atau pulpen ya ke dalam gelas yang berisi cairan tadi. Nah, seharusnya bentuknya adalah tetap lurus seperti ini ya. Tetapi karena cahaya memiliki sifat untuk membias, maka yang akan kalian lihat nanti bentuknya
Ya, tidak lurus seperti itu. Tetapi bisa bengkok seperti ini ya. Belok cahayanya ya. Jadi yang di atas air atau yang mediumnya adalah udara ya, medium cahayanya berarti di pulpen yang atas ini adalah cahaya, sedangkan yang ada di air berarti mediumnya adalah benda cair ya. Medium yang ada di bagian atas di sini berarti medium cahayanya adalah udara. Sedangkan di bagian pulpen yang berada di bawah air, medium cahayanya adalah zat cair. Ya, maka berbeda antara medium udara dengan medium zat cair itu menghasilkan arah atau menghasilkan cahaya yang berbeda pula. Ya, maka ketika kalian melihat seperti ini nanti hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi seolah-olah ini bengkok ya, tidak lurus seperti ini. Ini terjadi karena medium cahayanya yang berbeda. Yang bagian atas mediumnya adalah udara, yang bagian bawah mediumnya adalah zat cair ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sifat yang berikutnya adalah dapat diuraikan. Ya, dapat diuraikan. Kalian pernah melihat pelangi? Ya, pelangi itu berwarna-warni ya. Banyak warnanya, ada 7. Mejiku hibiniu. Nah, sebenarnya ketujuh warna tersebut ada di cahaya matahari yang setiap hari kita lihat. Ya, cahaya matahari yang biasa kita lihat itu mengandung 7 warna. Mejiku hibiniu itu. Ya, tetapi karena mereka warnanya bersatu, maka yang kita lihat bukan seperti pelangi ya. Nah, namun ketika cahaya matahari ini terkena butiran hujan ya, butiran air hujan yang ada di udara, maka dia akan terurai warnanya ya. Yang hanya satu macam warna tadi yang biasa kita lihat cahaya matahari terang seperti itu ya. Itu ketika mengenai butiran air hujan yang ada di udara, maka dia akan terurai warnanya. Jadi terpecah ya, warnanya terpecah, terpisah ya. Yang satu warna tadi cerah, bening ya. Ketika terurai menjadi 7 warna ya. Sebenarnya yang kita lihat, cahaya matahari yang kita lihat itu memiliki 7 warna ya. Hanya saja warna tersebut bergabung ya. Maka menjadi seperti warna cahaya matahari yang sering kita lihat. Ya. Namun ketika diuraikan akan menghasilkan 7 warna yang berbeda seperti itu ya. Jadi ini diantara sifat cahaya. Ya, nanti harus kalian hafalkan sifat-sifat ini. Tentu masih ada sifat yang lain ya, tetapi belum kita bahas pada pertemuan kali ini ya, atau pada materi kali ini. Nah, ini tentang cahaya. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mata kita dapat melihat? Nah, ini masih ada hubungannya dengan cahaya ya. Kita dapat melihat karena cahaya itu sampai ke mata kita. Ya. Misalnya kalian malam hari, kemudian tiba-tiba listrik mati, ya. Saat itu tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira kalian bisa melihat benda yang ada di depan kalian tidak? Tentu saja tidak ya. Mengapa demikian? Karena cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut itu tidak ada, ya.
Tidak ada cahaya yang harusnya dipantulkan dari benda tersebut, itu tidak ada, tidak sampai ke mata kita. Maka mata kita tidak dapat melihat, ya. Contoh, mengapa Ustadz atau kita bisa melihat ini? Ya, melihat papan tulis ini. Karena cahaya dari lampu dan pantulan cahaya dari papan tulis ini sampai ke mata kita, maka kita bisa melihat. Ya, bayangkan jika cahayanya ini gelap, ya, atau lampunya mati dan di luar juga gelap, misalnya, ya, tidak ada cahaya sama sekali, maka kita tidak dapat melihat papan tulis ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat suatu bentuk benda atau lingkungan itu karena ada pantulan cahaya dari benda dan lingkungan tersebut ke mata kita, yang masuk ke mata kita, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ustadz akan jelaskan secara sederhana, ya, insya Allah. Baik. Ya, cara mata melihat. Nah, ketika ada suatu objek, suatu benda atau suatu lingkungan, ya, yang kita lihat, maka benda atau objek atau lingkungan tersebut akan memantulkan cahaya, ya, memantulkan cahaya. Misal kita melihat buku, ya, misalnya melihat buku. Nah, ini bagian atasnya, ya, untuk dibedakan. Misalnya ini bagian atas seperti ini. Kita melihat buku, ya. Tentu saja harus ada sumber cahaya, ya, di sekitarnya, harus ada cahaya di sekitarnya supaya dapat memantul, ya. Cahaya tersebut dapat memantul dan sampai ke mata kita. Nah, ketika cahayanya cukup, ya, cahayanya cukup, ada cahaya di sekitar buku tersebut, maka bayangan atau pantulan cahaya dari buku tersebut akan sampai ke mata kita. Nah, bagian dari mata yang pertama kali menangkap pantulan cahaya dari buku tersebut namanya adalah pupil, ya. Jadi dari bayangan atau pantulan, ya, pantulan cahaya, kemudian menuju ke mata kita sampai di pupil namanya. Ya, ini bagian mata, ya. Jadi pantulan cahaya dari buku tersebut yang kita lihat, ya, masuk ke pupil. Nah, di pupil ini akan diteruskan cahayanya, diteruskan secara terbalik, ya, ke retina namanya. Nah, dari retina baru ke saraf mata, dari saraf mata ke otak, ya. Nah, seperti ini gambar lebih jelasnya, ya, di halaman 12. Nah, di sini ada contohnya, dia sedang melihat kapal, ya. Sedang melihat kapal layar.
Nah, ketika cahaya di sekitar kapal ini cukup, ya, ada cahaya di sekitar kapal ini, baik itu cahaya dari lampu atau cahaya dari bulan atau misalnya cahaya dari sinar matahari, apalagi ya, terang seperti itu. Nah, maka cahaya tersebut akan memantulkan gambar kapal ini, ya, atau benda kapal ini. Akan dipantulkan cahayanya ke mata kita, masuk ke pupil. Nah, dari pupil ini akan diteruskan ke retina namanya, ya. Nah, tetapi ketika sampai di retina, ini gambarnya terbalik sebenarnya, ya. Gambarnya terbalik. Jadi, jika kalian melihat buku bentuknya seperti ini, maka nanti bayangannya, ya, cahaya bayangannya itu akan sampai di retina dalam keadaan terbalik. Ya, nanti yang akan bayangan yang ada di retina akan terbalik. Ya. Nah, akan seperti ini kurang lebih, ya. Seperti ini. Nah, nanti bayangan yang seperti ini akan diteruskan ke saraf. Kemudian menuju ke otak. Nah, di otak diterjemahkan sehingga kalian melihatnya seperti ini lagi. Ya, jadi selama prosesnya tadi ketika di retina, maka cahayanya atau pantulan cahayanya akan terbalik, ya. Kemudian ketika diterjemahkan oleh otak, nanti akan seperti ini lagi, ya. Akan terbentuk seperti apa yang ada di awal, ya. Seperti bentuk yang awal. Nah, seperti itu proses bagaimana cara kerja sebenarnya, ya, cara kerja mata kita. Ya. Nah, ini sangat luar biasa, ya. Masya Allah. Mata kita diberikan kemampuan untuk mengolah cahaya, ya, mengolah cahaya. Pantulan cahaya yang masuk ke mata kita bisa diolah, ya, melalui pupil, kemudian retina, ke saraf, kemudian ke otak, ya. Nah, untuk orang yang biasanya memiliki gangguan penglihatan, ya, baik itu rabun jauh atau rabun dekat, ya, jadi tidak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat dekat, itu biasanya masalahnya ada di bagian pupilnya, ya. Jadi ketika cahayanya itu masuk ke pupil, dia meneruskan cahayanya tidak tepat ke retina, ya. Harusnya pupil meneruskan ke retina tepat, ya. Tapi orang yang memiliki gangguan mata, baik rabun dekat maupun rabun jauh, itu cahayanya tadi tidak pas diteruskannya ke retina, ya. Tidak tepat sasaran, seperti itu bahasanya, ya. Kurang lebihnya tidak tepat sasaran ke retina. Nah, maka kita sebagai bentuk syukur, ya, harus menjaga, ya. Harus menjaga, setelah kita tahu harus menjaga kesehatan mata kita, ya. Salah satunya dengan tidak terlalu sering main HP, ya. Sekarang cukup gunakan HP-nya untuk belajar saja, ya, belajar online. Ya, karena ini memang situasinya seperti ini. Kalian dituntut belajar secara online, ya. Maka gunakan HP-nya hanya untuk belajar saja, ya. Jangan ditambah lagi untuk main, misalnya untuk apalagi menonton atau main game, ya. Ini tentu saja dapat membuat mata menjadi lelah. Kemudian kalau berlangsung secara terus-menerus, nutrisinya juga kurang, ya, maka akan dapat terjadi kerusakan mata, ya. Untuk itu, setelah tahu cara kerja mata ini, ya, kita harus bersyukur, ya, bersyukur kita bisa melihat. Kemudian kita harus menjaga, ya, menjaga kesehatan mata supaya penglihatan kita tetap normal, ya, insya Allah.
Baik, ini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami ya. Bagi kalian yang masih sulit untuk memahami, kalian bisa sambil membaca bukunya ya. Tadi tentang ini, tentang cara mata melihat, ini di bagian di halaman 12. Baik, saya terasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.